Ya, artinya ayat-ayat inilah Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. oke. Al-Quran terperinci nggak kata Al-Quran? Ya. Oke, karena kata Al-Quran, Quran itu terperinci, tolong jelaskan apa yang diganti dan apa itu sembelihan yang besar? Di Quran kalau menurut Qurannya sembelihan besar itu ya berupa apa saja, karena supaya jadi sunnah. Kalau kurban itu bisa pakai apa saja asalkan hewan peliharaan. Bang, di sini dikatakan sembelihan yang besar loh. Ya kan itu kan mewakilkan, Bang. Kalau misalnya langsung disebutkan domba, nantinya asumsinya kurban itu harus memakai domba atau harus memakai kambing. Di situ kan ada kata-kata besar, azim, betul nggak? Iya. Arti azim itu apa sih? Ya gede. Besar gitu kan? Nah, makanya saya bilang yang muslim sembelih itu apa sekarang? Ya, domba, kambing, sapi. Kecil atau besar itu? Ya besar mungkin. Mungkin. Gimana? Saya baca tafsirnya ya, Bang ya. Jadi ada ulama kayak Ibnu Katsir mengatakan Mas'ud bin Adim itu kenapa digantikan dengan sembelihan yang besar, karena ini hari yang besar. Sehingga orang-orang itu menyembelih banyak hewan buat diberikan. Bukan, kita nggak bicara orang loh, kita bicara Allah yang menggantikan. Digantikan dengan sembelihan yang besar. Ya. Nah, maksudnya itu digantikan Allah yang ganti sembelihan besar itu diganti apa? Ya menurut kita kambing, Bang. Terus nggak ada di situ kambing, Bang. Di Quran tertulis kambing nggak? Ya nggak ada. Terus kalau misalnya nggak ditulis, terus kita salah. Makanya saya bilang ketika kita ingin mengatakan bahwa Quran itu jelas, pertama kan satu nggak jelas. Akhirnya sembelihan yang besar tuh apa juga nggak jelas. Betul? Ya, coba saya nanya, Bang, ada gak dalil tentang main HP? Di Bible ada gak dalil tentang main HP? Kan Bible tidak pernah mengklaim bahwa Bible itu lengkap terperinci. Ya berarti Bible bukan kitab yang paling terbaik. Siapa bilang? Siapa yang bilang bahwa Bible kitab yang paling terbaik? Ya coba kalau Kristen itu agama yang benar, kenapa Abang gak melaksanakan kurban? Itu kan tadi disebutkan. Gak melaksanakan kurban, ini gimana sih Anda ini? Bang, Bible itu tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu adalah kitab yang lengkap, sempurna. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Terus? Nah, kitab Anda, Al-Quran, mengatakan bahwa dirinya lengkap. Mengatakan bahwa dirinya terperinci. Anda tadi mengatakan singkat, padat, jelas, betul? Ya. Ternyata faktanya tidak seperti yang Anda utarakan. Ya, itu kan menurut saya itu ya umatnya. Saya gak mewakili semuanya. Ya Bang, kita nggak bicara iman. Kalau bicara iman, kita nggak usah ngobrol. Kalau bicara iman selesai. Ngapain? Kita itu bicara fakta. Ketika Anda mengatakan bahwa Quran lengkap, terperinci, jelas, singkat, padat, jelas, makanya saya tanya, diganti dengan sembelihan yang besar. Nah, sembelihan yang besar itu apa? Sembelihan yang besar menurut kita kambing, Bang. Terus apa salahnya? Di mana tertulis kambing? Ya di tafsir-tafsirnya. Di tafsir-tafsir. Apakah itu Quran? Ya tafsir itu menurut pemikiran ulama dari guru-gurunya sampai nabi. Nah, makanya kita lagi bahas Quran, Anda bahas tafsir. Yang lengkap itu Quran atau tafsir? Ya Quran. Yang terperinci itu Quran atau tafsir? Ya Quran. Nah, kenapa kita lari ke tafsir? Ya itu supaya membantu kita. Jadi suatu disebutnya itu perantara. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita ke bagian terakhir ya, pelan-pelan teman-teman ya. Nih, di situ dikatakan bahwa Anda tadi mengatakan bahwa umat Muslim menyembelih kurban itu karena ingin memperingati apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya. Oke, di bagian mana bahwa Allah memerintahkan bahwa apa yang dilakukan Ibrahim itu suruh diperingati? Di bagian semuanya dalam haji. Baik itu tawaf, sa'i, menyembelih kurban. Bukan, kita bahas yang kurban ini. Di mana ada Allah
wahai umat muslim, ikutilah apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Di mana? Ya itu ayat Menyembelih yang kurban itu. ya ayat yang tadi yang falamma balagha ma'usa ya qala rabbi inni ara fil manami anni adzbahuka. Bahasa terjemahannya. Jadi ketika datang suatu mimpi ke Ibrahim, Ibrahim mengatakan ke anaknya, saya itu bermimpi sampai 3 kali bahwasanya saya itu menyembelih kamu. Oke, berarti kalau Anda mengikuti itu, berarti umat muslim harus menyembelih anaknya, betul? Ya enggak juga, kan belum selesai ceritanya. Karena harusnya kalau Anda ingin mengikuti apa yang dikerjakan Ibrahim, harusnya yang ingin disembelih itu anak kalian. Nah, makanya ini salahnya kalau misalnya membaca Quran dengan terjemahan, karena terjemahan itu bukan Quran. Terjemahan bukan Quran. Terus gimana kita mau tahu kalau nggak diterjemahin? Ya, makanya dari ulama kita mengaji tafsir, mengaji ilmu balaghah, mengaji ilmu. Oke lah. Apalagi gimana? Kita kan jauh dari Nabi, kita gak pernah bertemu Nabi. Apalagi Oke, jadi Quran itu bukan untuk manusia ya, hanya untuk para teman-temannya Muhammad, betul? Yang untuk semuanya. Kalau misalnya dia mau gimana sih? Coba, apakah Quran hanya bisa dipahami oleh teman-teman Muhammad? Enggak semuanya. Terus kenapa Anda harus mengatakan bahwa harus mereka yang paham Quran? Saya kan mengatakan harus mereka, tapi mereka yang paling paham Al-Quran. Kalau misalnya kita itu... Oke, kalau mereka yang paling paham Al-Quran, menurut mereka siapa yang hendak dipersembahkan oleh Ibrahim? Persembahkan apanya, Bang? Yang hendak disembelih siapa? Yang hendak dikurbankan siapa? Terus? Kata siapa Ishak? Sebagian ngomong Ismail. Katanya mereka yang paling paham. Gimana sih ini, aduh? Katanya mereka yang paling paham. Itu bukan sahabat. Ibnu Katsir itu bukan sahabat, itu ulama. Ini bukan Ibnu Katsir. Oke, coba ya, sini. Siapakah ini? Ini saya bacakan kepada Anda. Ini sahabat Muhammad, itu mereka saling bertentangan. Nih. Ya. Perhatikan. Ini para sahabat sendiri yang bertentangan dan berbeda pendapat. Perhatikan. Dari kitab apa itu? Baik, saya nanti akan bacakan kepada kalian ya. Saya akan bacakan bahwa yang berpendapat ini adalah ini Umar bin Khattab, juga sahabat ya. Ya. Siapa-siapa yang sepakat dengan pendapat ini, siapa-siapa yang sepakat dengan pendapat ini, saya tunjukkan ya. Sabar. Perhatikan. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya, Bang. Lihat ya. Kita baca ini. Agak panjang ini ya, agak panjang. Oke. Dari kitab apa itu? Disebutkan gimana? Salabi, Imam Salabi. Ya nih. Perbedaan pendapat adalah hal biasa di kalangan ulama meskipun terkait dengan kemuliaan nasab dan seterusnya ya. Perhatikan. Disebutkan oleh Al-Salabi dalam kitab beliau, nih nama kitabnya ya, Tafsir Al-Quran, bahwa tokoh-tokoh pendukung pendapat pertama ini diantaranya adalah kalangan sahabat, ya, yakni Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Abbas dan Al-Muthalib. Dari kalangan tabi'in dan pengikut mereka, yakni Ka'ab, Al-Ahbar, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah, dan seterusnya nih. Sampai besok kita sebutin namanya nih ya. Kesadaran akan luhurnya identitas dari ras Nabi Ismail tidak menjadikan mereka mengasihkan riwayat yang menyebut bahwa Nabi Ishak adalah tokoh yang terhormat yang dimaksud.
Nih, nah di sisi lain kalangan yang menyebut Nabi Ismail sebagai sosok yang dikurbankan adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair bin Watsilah dari kalangan sahabat. Cuman 2 orang dari kalangan sahabat. Ya, terus? Ya adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair. Sedangkan dari kalangan sahabat yang mengatakan itu Ishak nih, ya Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, ya banyak sekali nih, Abdullah bin Mas'ud, ini banyak banget. Nah, tadi Anda mengatakan yang paling paham Al-Quran adalah para sahabat, betul? Ya. Sementara para sahabat sendiri kebingungan, beda satu sama lain, betul? Ya, terus? Nah, sekarang bagaimana Anda percaya bahwa para sahabatlah yang mengerti Al-Quran sementara mereka sendiri saling berbeda? Ya, saya jelasin Bang, boleh nggak? Silakan. Jadi di dalam Islam itu kalau misalnya ada riwayat itu kan intinya kisah-kisah lah dari zaman dulu, dari Israiliyat, dari bangsa Israel itu pasti ada ikhtilafnya, pasti ada perbedaan pendapatnya. Sehingga yang kita ambil itu bukan siapa pelakunya, tapi apa hikmahnya. Kayak istri-istri para nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh itu pasti ada ulama-ulama yang berbeda pendapat, siapa namanya. Tapi gak penting, yang penting hikmahnya kamu itu gak boleh mempunyai istri yang kacau seperti mereka. Baik, oke. Ayat ini sangat terkenal ya, tentu Anda tahu ayat ini? Ya, tidak ada keraguan. Oke, di dalam Al-Quran ada keraguan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang dibawa oleh Ibrahim hendak dipersembahkan? Kata saya tadi juga Bang, Quran itu ada kitab hukum. Berat. Bang, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Ya, betul. Tidak ada keraguan padanya pada Al-Quran, betul? Ya, terus? Karena tidak ada keraguan pada Al-Quran, makanya para sahabat berbeda pendapat, betul? Ya, terus? Nah, perbedaan antara Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain tentang siapa yang ingin dipersembahkan oleh Ibrahim mengindikasikan bahwa tidak ada keraguan pada Al-Quran itu, betul? Ya, betul. Iya. Karena Al-Quran itu begitu jelas dan tidak ada keraguan padanya, itulah kenapa para sahabat berbeda pendapat. Betul. Coba kayak gini aja Bang, kayak kelahiran Nabi, kayak hari kematian Nabi, itu kan ulama-ulama pasti berbeda pendapat karena itu riwayat, bukan hukum. Kalau hukum itu pasti. Loh, katanya Quran lengkap, terperinci, jelas. Ya sangat jelas. Tapi beginilah, yang mau saya maksudkan begini. Sebenarnya ya Bang ya, dulu waktu Muhammad belum jadi nabi, konon dia jadi nabi kan katanya umur berapa? Umur 40 ya. Sebelum dia jadi nabi, betul nggak orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka sudah menyembelih kurban di situ? Ya, betul. Mereka persembahkan kepada siapa? Ke berhala-berhala mereka. Kepada berhala-berhala. Sebenarnya Bang, ini mohon maaf ya Bang, mohon maaf. Kalian ini sebenarnya melanjutkan kegiatan mereka. Di Injil juga ada, kenapa kalian gak ngelakukan? Nah, pertanyaan bagus. Jadi begini Bang. Jadi, di dalam Injil, di dalam Bible, ya di dalam kitab Taurat, dahulu ya, mereka itu mempersembahkan korban-korban itu sebagai lambang bahwa betapa dosa itu harus dihukum. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, maka harus darahlah yang membayar itu. Ya, terus? Jadi misalnya gini Bang, misalnya Anda bikin salah nih, Anda berbuat dosa misalnya. Sebenarnya menurut hukum Taurat, darah Anda itu harus ditumpahkan. Ya, terus? Karena Anda sudah melakukan kesalahan. Nah, tetapi Anda itu harus mempersembahkan kurban, mempersembahkan hewan gitu ya, untuk sebagai pengampunan karena
Tidak, ini menurut hukum Taurat ya. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, makanya imam-imam di dalam hukum Taurat itu dia membawa hewan-hewan untuk dipersembahkan sebagai pengganti dosa untuk sementara waktu. Nah, di dalam Injil, makna daripada itu sudah digenapi. Apa? Nah, maksudnya digenapi itu artinya itu sudah disempurnakan. Jadi disebutkan di dalam Bible, Yesus itu sebagai imam besar yang agung. Dia datang tidak membawa darah hewan, tetapi dia datang membawa darahnya sendiri sebagai tebusan atau pengampunan dosa. Makanya dia tidak datang. Saya bacakan ayatnya ya. Bacakan ayatnya. Sambil saya cari ayatnya, Anda boleh bicara. Ya. Stop. Nih ya, saya bacakan ya. Bacakan. Bentar. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kita mulai dari 24 ya. Bentar, pelan-pelan. Inilah imam besar kami, yaitu Yesus ya. Ibrani pasal 9 ayat 25. Tapi sebelum ke 25, kita baca ayat sebelumnya dulu ya. Oke nih, saya balik dulu kamera saya. Nih, makanya kami itu mengerti Bang hukum Taurat, bukan seperti kalian yang ikut-ikutan. Nih, saya bacakan ya. Sebab kita begini, kita dari sini aja ya, dari sini. Kita bacanya dari sini biar kita tidak kehilangan konteks ya. Nih. Perhatikan ya. Kepanjangan kalau dari atas nih ya. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian. Dan seterusnya ini. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga, haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah ini. Sebab Kristus, maksudnya Yesus ya di sini ya, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, terus? Gitu Bang. Jadi ada historinya, ininya jelas semua. Nah sementara di dalam iman kalian, ketika kalian mempersembahkan kurban, ternyata kurban yang kalian persembahkan itu tidak jelas asal usulnya. Coba sekarang saya tanya, kenapa harus mempersembahkan kurban kepada Allah? Ya itu buat kita gak merasa memiliki semua yang kita punya bukan dalilnya kita. Mana? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya ayatnya dong Bang, terjemahannya coba. Terjemahannya. Darah atau daging-daging dari hewan kurban itu gak bakal nyampe ke Allah, tapi yang nyampe itu adalah takwa kalian. Takwa itu. Iya, kalau begitu ngapain kalian masih nyembeli kurban untuk Allah? Untuk apa? Ya untuk tu'matan lil masakin, untuk memberikan kebaikan ke orang-orang miskin. Sini. Nah, itu namanya acara makan-makan. Bukan itu yang bilang teman-teman mereka ini acaranya makan-makan. Sudah. Ya kayak kalian aja di gereja nyanyi-nyanyi itu ya sama aja. Nyanyi-nyanyi. Bukannya kalian juga nyanyi-nyanyi? Kata siapa enggak? Aduh berat ini, jarang nonton channel saya ini dia nih. Pantesan masih Islam. Silakan.
Ada gak? Daging hewan kurban dan darahnya itu tidak lagi akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Oke, berarti daging-daging itu, kurban-kurban itu tidak sampai kepada Allah, betul? Iya, yang sampai itu ada ketakwaan kita. Supaya Lalu kita kenapa Anda masih lakukan kayak begitu? Ya, kan kita gak merasa memiliki harta kita. Kita harus sedekahkan ke orang lain. Harus zakatkan. Bingung ngomong sama mereka ini. Apa? Anda disuruh mempersembahkan kurban-kurban itu kepada Allah, betul? Betul. Karena kurban-kurban itu tidak bakalan sampai kepada Allah. Terus? Ini bagaimana statement? Ini ibarat kata begini loh. Anda disuruh ngirim surat ke alamat yang surat itu nggak bakal sampai ke alamat itu. Sebentar nih. Ini ada surat nih, ada paket. Sebentar Bang, ini ada paket. Oke. Paket ini tidak akan sampai ke alamat yang dituju. Tetapi disuruh kirim ke alamat itu. Bagaimana? Islam nih. Pusing pala Berbi. Tetap baik. Gimana? Komitmennya bagus. Komitmennya bagus. Karena kan dunia ini diciptakan untuk menguji. Itu salah satu tanda ujian kita. Untuk merasa kita gak memiliki. Ujian, gak merasa memiliki ini gimana? Aduh, makin pusing kita kan. Makanya saya bilang tadi, makin dijelaskan kurban itu oleh seorang muslim, maka makin tampaklah ketidakjelasan asal usulnya, saudara-saudara. Coba ya. Kenapa hewan-hewan itu dikurbankan kepada Allah? Karena tadi Anda mengatakan itu untuk mengingat apa yang dilakukan Ibrahim. Ternyata waktu kita baca peristiwa Ibrahim dalam Quran nggak jelas itu hewan apa, betul? Terus? Enggak, saya nggak membetulkan. Lah terus hewan apa kalau begitu? Ya itu apa saja, yang penting hewan peliharaan. Itu kan karangan Anda. Di situ sembelihan yang besar, azim. Betul? Iya, terus? Kenapa Anda katakan itu ayam? Ayam kan kecil. Di situ tidak disebutkan sembelihan itu apakah dia domba, apakah dia sapi, apakah dia kerbau. Enggak disebutkan. Hanya disebutkan sembelihan yang besar. Itu pun asal usulnya hewan itu dari Allah. Bukan dari kandang. Dari kandang, betul? Ya, terus? Iya. Lalu kenapa Anda pelintir, Anda lakukan sesuatu ritual yang berbeda dengan yang dilakukan Ibrahim? Bedanya apa? Lagi pula kalau itu diganti, bisa saja yang diganti itu anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim berubah jadi hewan sembelihan. Makanya gini loh Bang, sebenarnya gini. Ya. Inti yang mau saya tunjukkan itu gini Bang ya. Saya itu hanya ingin memberitahukan kepada kalian, kembalilah kepada Taurat. Di dalam kitab Taurat jelas sekali bunyinya itu bagaimana. Nih Bang ya, nih. Saya bacakan dia di sini ya. Ketika Abraham, nih saya balik ya, mana tadi. Nah ini. Dan Abraham, oh ini. Nih, sesudah Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ini aku. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Iya. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban baginya. Korban yang harum baginya, persembahan yang harum baginya. No, ini Anda malah. Jadi gini, maksud saya gini.
Pernah sering nonton lihat wild animal begitu, pernah lihat? Acara-acara misalnya di TV-TV begitu, hewan-hewan liar gitu, pernah lihat? Ya, pernah. Nah, Terus? sering nggak hewan-hewan itu tanduknya itu kesangkut di belukar atau di kayu-kayu? Sering lihat? Ya, mungkin terus. Ya, banyak kejadian begitu, bahkan sampai jadi kerangka-kerangka banyak begitu. Karena dia cari makan atau gimana, tapi nyangkut tanduknya, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, kejadian itu ilmiah semua, alamiah semua. Kita nggak bicara dongeng-dongeng. Nah, sementara di kitab Anda, ada kambing turun dari langit, betul? Ada kambing turun dari langit kan? Nah, makanya saya bilang kitab Anda ini lebih menjurus ke arah dongeng-dongeng. Oh, gimana ini? Di mana kambingnya turun dari langit? Ya, terus? Nah, kambingnya turun dari langit. Ya logis. Makanya saya bilang, Bang, kalau kita bicara dogma, kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya keyakinan, itu kita nggak bisa diskusi lagi. Contoh, Anda meyakini nanti di surga itu ada bidadari-bidadari, ya kan, yang siap melayani Anda siang malam, pagi, siang, petang, sore, 70 tahun berdiri terus, ya kan? Itu namanya keyakinan yang bersifat subjektif. Oh, berarti kita harus bahas logika nih. Lu kalau kita